Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Fitria dari Universitas Bengkulu dari program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan promkes atau promosi kesehatan tentang COVID-19 untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Gumono MPD. Yang pertama itu tentang pengertian COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan virus strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Virus ini dapat menyerang sistem atau organ pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini juga sangat sensitif terhadap panas dan juga sinar ultraviolet. Yang kedua itu penularan COVID-19. Cara penyebaran virus corona ini ada 4 metode. Yang pertama melalui droplet, yang kedua melalui kontak fisik, yang ketiga melalui sentuhan, dan yang terakhir melalui tinja. Nah, yang pertama itu melalui droplet. Apa sih droplet itu? Nah, droplet itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh hidung atau mulut ketika bersin atau batuk. Nah, yang kedua itu melalui kontak fisik. Ini terjadi ketika kita menyentuh atau berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Terus yang ketiga ada melalui sentuhan. Nah, ini terjadi juga ketika kita menyentuh suatu permukaan benda yang mengandung virus corona. Kemudian kita menyentuh wajah kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yang terakhir itu melalui tinja. Penularan melalui tinja ini jarang terjadi ya guys. Terus ketahanan hidup dari virus corona. Lamanya partikel virus corona itu mampu bertahan hidup tergantung di mana virus corona ini uh, terletak. Misalnya ketika virus corona itu ada di permukaan karton atau kertas atau sejenisnya, dia dapat bertahan hidup selama 1 hari. Nah, ketika virus corona ini ada di permukaan plastik atau stainless steel, dia itu dapat bertahan hidup selama 2 sampai 3 hari. Masih di penularan COVID-19, yang pertama itu masa inkubasi COVID-19 itu rata-rata 5 sampai 6 hari dengan range antara 1 sampai 14 hari. Nah, siapa saja sih yang berisiko terkena COVID-19 ini? Sebenarnya semuanya itu berisiko terkena COVID-19. Namun, yang lebih berisiko lagi ketika orang itu sudah lansia atau memiliki sistem imun yang lemah. Kemudian yang terakhir itu ada pencegahan. Nah, pencegahannya itu di sini saya fokus dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, kenapa sih saya tuh lebih berfokus ke dengan meningkatkan sistem imun tubuh? Karena sistem imun ini sangat berpengaruh terhadap resiko penularan COVID-19. Nah, uh, apa sih sistem imun itu? Sistem imun itu adalah sistem daya tahan tubuh terhadap substansi asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, cara meningkatkannya itu yang pertama dengan menghindari stres dan bersikap rileks atau santai. Yang kedua, mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan. Yang ketiga, mengonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral. Dan yang keempat, itu dengan olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Olahraga itu dapat meningkatkan leukosit sel darah yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, itu menjaga kebersihan makanan. Dan yang terakhir, itu berjemur. Karena berjemur ini dapat meningkatkan produksi vitamin D yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, itu tadi promkes dari saya. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.